Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, doa menjadi bagian esensial dalam kehidupan beriman manusia. Doa memegang peranan penting untuk keberlangsungan dan perjalanan hidup manusia dalam relasinya dengan Allah. Doa menjadi sarana komunikasi manusia dengan Allah. Manusia mengkomunikasikan totalitas dirinya kepada Allah Sang Pencipta, dan Allah memberikan berkat serta rahmat kepada manusia ciptaannya. Melalui doa, manusia dapat mengungkapkan rahasia kehidupan yang paling dalam kepada Allah, sambil mengharapkan penyelenggaraan ilahi atas dirinya. Saudara-saudari yang terkasih, Injil kali ini juga berkisah tentang doa. Doa dan karya adalah dua hal yang telah membatin dalam diri Yesus. Memulai dan mengakhiri karyanya, Yesus selalu berdoa. Ketika hendak memilih ke-12 rasul, Yesus naik ke atas gunung dan berdoa semalaman. Yesus berdoa mohon kekuatan dan kesabaran ketika berada di Taman Getsemani. Waktu bergantung di kayu salib, Yesus berdoa mohon pengampunan untuk para musuhnya. Setelah kebangkitannya, Yesus berdoa memohon kesatuan, perlindungan, dan kekudusan bagi para murid-Nya. Doa-doa Yesus ini adalah ungkapan hati dan cintanya yang mendalam kepada para murid, dan sekaligus mengkomunikasikan kepada Allah Bapanya bahwa seluruh tugas yang dipercayakan Bapa telah dilaksanakannya. Saudara-saudari yang terkasih, berdoa adalah getaran suara hati menyapa Allah, sebuah ungkapan permohonan dan syukur kepada Allah. Dengan demikian, berdoa merupakan bagian terpenting dalam hidup orang beriman. Tanpa doa, iman kita akan lemah, tak berdaya, kering, dan tidak berbuah. Dengan berdoa, iman kita dikuatkan dan harapan kita diteguhkan. Inilah yang ditunjukkan oleh Yesus kepada kita tentang pentingnya doa. Doa adalah sumber dan kekuatan iman kita, karena dalam doa kita mengkomunikasikan isi hati dan totalitas diri kita kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, seorang pengusaha sukses jatuh di kamar mandi dan akhirnya stroke. Sudah 7 malam dia dirawat di rumah sakit di ruang ICU. Di saat orang-orang terlelap dalam mimpi malam, dalam dunia roh,
seorang malaikat menghampiri si pengusaha yang terbaring tak berdaya itu. Malaikat memulai pembicaraan. Kalau dalam waktu 24 jam ada 50 orang berdoa buat kesembuhanmu, maka kau akan hidup. Dan sebaliknya, jika dalam 24 jam jumlah yang aku tetapkan belum terpenuhi, itu artinya kau akan meninggal. Kalau hanya mencari 50 orang itu sangat gampang, kata si pengusaha dengan yakin dan sombong. Setelah itu malaikat pun pergi dan berjanji akan datang 1 jam sebelum batas waktu yang sudah disepakati. Tepat pukul 23.00, malaikat kembali mengunjunginya. Dengan antusiasnya, si pengusaha bertanya, "Apakah besok pagi saya sudah bisa pulih? Pastilah banyak orang berdoa buat saya. Jumlah karyawan yang saya punya lebih dari 2.000 orang. Jadi kalau hanya mencari 50 orang yang berdoa, pasti bukan persoalan yang sulit." Tetapi dengan lembut si malaikat berkata, "Anakku, aku sudah berkeliling mencari suara hati yang berdoa buatmu, tapi sampai saat ini baru 3 orang yang berdoa buatmu. Sementara waktumu tinggal 60 menit lagi. Rasanya sangat mustahil kalau dalam waktu dekat ini ada 50 orang yang berdoa buat kesembuhanmu." Tanpa menunggu reaksi dari si pengusaha, si malaikat menunjukkan sebuah layar besar siapa 3 orang yang berdoa buat kesembuhannya. Di layar itu terlihat wajah duka dari sang istri. Di sebelahnya ada 2 orang anak kecil, putra-putrinya yang berdoa dengan kusuk, dan tampak ada tetesan air mata di pipi mereka. Kata malaikat, "Aku akan memberitahukanmu kenapa Tuhan rindu memberikanmu kesempatan kedua. Itu karena doa istrimu yang tidak putus-putus berharap akan kesembuhanmu." Kembali terlihat di layar itu, si istri sedang berdoa, katanya, "Tuhan, aku tahu kalau selama hidupnya suamiku bukanlah suami dan ayah yang baik. Aku tahu dia sudah mengkhianati perkawinan kami. Aku tahu dia tidak jujur dalam bisnisnya. Dan kalaupun dia memberikan sumbangan, itu hanya untuk mencari popularitas saja, untuk menutupi perbuatannya yang tidak benar di hadapanmu. Tapi Tuhan, tolong pandang anak-anak yang telah Engkau titipkan pada kami. Mereka masih membutuhkan seorang ayah, dan hamba-Mu ini tidak mampu membesarkan mereka seorang diri." Dan setelah itu istrinya berhenti berkata-kata, tapi air matanya semakin deras mengalir di pipinya, yang kelihatan tirus karena kurang istirahat. Melihat peristiwa itu tanpa terasa, air mata mengalir di pipi pengusaha ini. Timbul penyesalan bahwa selama ini dia bukanlah suami yang baik dan ayah yang menjadi contoh bagi anak-anaknya. Dan malam ini dia baru menyadari betapa besar cinta istri dan anak-anak padanya. Waktu terus bergulir. Waktu yang dia miliki hanya 10 menit lagi. Melihat waktu yang makin sempit, semakin menangislah si pengusaha ini. Penyesalannya yang luar biasa, tapi waktunya sudah terlambat. Tidak mungkin dalam waktu 10 menit ada yang berdoa 47 orang. Dengan setengah bergumam dia bertanya, "Apakah di antara karyawanku, kerabatku, teman bisnisku, teman organisasiku, tidak ada yang berdoa buatku?" Jawab si malaikat, "Ada beberapa yang berdoa buatmu, tapi mereka tidak tulus. Bahkan ada yang mensyukuri penyakit yang kau derita ini. Itu semua karena selama ini kamu arogan, egois, dan bukanlah atasan yang baik. Bahkan kau tega memecat karyawan yang tidak bersalah." Si pengusaha tertunduk lemah dan pasrah kalau malam ini adalah malam yang terakhir buat dia.
tapi dia minta waktu sesaat untuk melihat anak dan istri yang setia menjaganya sepanjang malam. Air matanya tambah deras ketika melihat anaknya yang sulung tertidur di kursi rumah sakit dan si istri yang kelihatan lelah juga tertidur di kursi sambil memangku si bungsu. Ketika waktu menunjukkan pukul 24.00, tiba-tiba si malaikat berkata, "Anakku, Tuhan melihat air matamu dan penyesalanmu. Kau tidak jadi meninggal karena ada 47 orang yang berdoa buatmu tepat jam 24.00. Dengan terheran-heran dan tidak percaya, si pengusaha bertanya, "Siapakah yang 47 orang itu?" Sambil tersenyum, si malaikat menunjukkan suatu tempat yang pernah dia kunjungi bulan lalu. "Bukankah itu panti asuhan?" kata si pengusaha pelan. "Benar anakku, kau pernah memberi bantuan bagi mereka beberapa bulan yang lalu. Walau aku tahu tujuanmu saat itu hanya untuk mencari popularitas saja dan untuk menarik perhatian dan investor luar negeri. Tadi pagi salah seorang anak panti asuhan tersebut membaca di koran kalau seorang pengusaha terkena stroke dan sudah 7 hari di ICU. Setelah melihat gambar di koran dan yakin kalau pria yang sedang koma itu adalah kamu, pria yang pernah menolong mereka, akhirnya anak-anak panti asuhan sepakat berdoa buat kesembuhanmu." Saudara-saudari yang terkasih, Allah selalu mendengarkan doa kita, apalagi jika doa itu lahir dari relasi intimitas kita dengan Allah. Mari kita membangun intensitas komunikasi kita dengan Allah lewat doa dan karya. Sebagai orang beriman, hendaknya kita berani mengatakan, doaku dan karyaku adalah bentuk komunikasi diriku dengan Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Esa, perkenankanlah semua yang dihimpun oleh Roh Kudus dalam gerejamu mengabdi Engkau dengan tulus ikhlas dan bersatu padu dalam cinta kasih dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.